ke-13 ya, Kang Frans, Kang Mirza ya. 13 Betul, Pak. artinya ini sudah 13 pekan. Dan kita memang meniatkan, walaupun satu mitra akan kita helat, tetap event ini sebagai salah satu bentuk upaya responsible to. Jadi saya pernah belum ya menyampaikan di RBS ini, ada istilahnya tanggung jawab untuk dan tanggung jawab atas. Ya, mudah-mudahan saya pernah menyampaikan. Bahasa kerennya mah responsible to, bahasa kerennya lagi ada responsible for. Sedikit saya menjelaskan, mungkin buat penambahan juga Bapak Ibu. Responsible to itu adalah tanggung jawab untuk yang datangnya dari kita sebagai peran kita. Sudahkah kita bertanggung jawab untuk, misalkan, sebagai seorang suami, sudahkah kita bertanggung jawab untuk membahagiakan istri, menafkahi istri? Itu adalah tanggung jawab kita untuk responsible to. Tanggung jawab kita untuk anak, responsible to menyayangi anak, responsible to memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak, responsible to untuk memberikan anak-anak ini tidak kelaparan. Untuk bertanggung jawab untuk membina mitra. Nah, untuk mengajak orang lain kepada bergabung dengan bisnis TSI, itu responsible to semua tuh. Karena kita punya tanggung jawab untuk. Nah, sekarang responsible for atau responsible atas. Nah, kalau responsible atas itu adalah diri kita sendiri atau diri orang lain sendiri, atasnya, atasku. Misalkan, saya bertanggung jawab atas keselamatan saya. Tapi pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi saya dengan adanya lalu lintas, dengan adanya aturan polisi untuk menjaga keamanan saya di jalan raya, dengan adanya aturan regulasi supaya saya diatur. Tapi bahwa kemudian saya melanggar, berarti saya tidak bertanggung jawab atas tanggung jawab diri saya sendiri. Jadi kalau atas itu untuk diri sendiri. Contoh, kita bertanggung jawab untuk membina mitra, supaya mitra misalnya mau ikut RBS, supaya mitra mau belanja. Kita bertanggung jawab untuk mengajak, untuk membina, tapi kita tidak bertanggung jawab atas pilihan mitra ketika ia memilih untuk tidak patuh, untuk kemudian malas, untuk kemudian dia tidak mengikuti apa yang kita minta. Jadi kita bertanggung jawab untuk mensukseskan mitra, tapi tidak bertanggung jawab atas kesuksesannya. Karena kesuksesannya yang paling ditentukan adalah dirinya sendiri. Kalau kita sampai habis ya, kata-kata motivasi mah udah, sampel mah udah, tapi orang lain ternyata tidak berubah. Karena memang kita tidak punya kuasa untuk mengubah orang lain. Pak Pur gimana ya, dia nggak mau berubah. Yang bisa mengubah seseorang adalah dirinya sendiri. Tidak akan aku ubah nasib siapa hambaku kecuali ia sendiri yang mengubahnya. Lalu kita apa? Ya kita berupaya untuk memberikan, memfasilitasi, menasihati, saling mengingatkan ya bahwa kemudian perubahan ada tanggung jawab pada dirinya. Nah, kemudian kan ini juga kalau saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan dakwah, Rasulullah sudah bertanggung jawab untuk melakukan dakwah kepada siapa? Keluarga, kepada teman, kepada saudara, kepada kaumnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertanggung jawab atas hidayah tersebut. Jadi boleh jadi pamannya, keluarganya ada ya. Jadi kita jangan terlalu baper ketika kita kemudian mendapati tetangga kita, teman kita, saudara kita tidak join dengan TSI atau mencibir kita atau membuli kita atau menganggap enteng, menganggap remeh, alah bisnis nanaonan nu karir itu. Kita jangan terlalu baper. Selama kita sudah memberikan dengan cara apa? Dengan cara yang terbaik untuk memperkenalkan produk ini. Ketika orang menolak, ketika orang tidak menerima ajakan kita, boleh jadi bukan kitanya yang ditolak, bukan produksinya yang ditolak, bukan bisnis TSI-nya yang ditolak, tapi boleh jadi satu, hubungan kita belum dekat.
Kedua, cara kita dalam menyampaikan boleh jadi ada yang kurang berkenan di calon prospek kita. Maka kita punya tanggung jawab. Untuk apa? Untuk meningkatkan potensi diri kita tentang cara-cara, tentang dalam berpikir kita, tentang komunikasi kita. Maka RBS sebetulnya seyogianya memang kami niatkan untuk memfasilitasi para members, dari members, untuk members, oleh member, sehingga members develop atau member bertumbuh. Apanya yang bertumbuh? Mindset-nya, pengetahuannya, knowledge-nya, skill-nya, sampai sikap. Jadi ada 3 orang bertumbuh itu Bapak Ibu ya, punten bukan ngajarin. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan ini bisa didapat dengan cara aktif kita membaca website, menonton YouTube, datang ke kajian seperti saat ini, ngobrol sama upline, tanya ke perusahaan, itu salah satu upaya kita untuk menambah skill kita, untuk menambah pengetahuan kita. Jadi yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua adalah skill atau keterampilan. Bagaimana setelah kita tahu produk, tahu sistem MP21, tahu tentang perusahaan, tahu tentang konsep bisnis. Selanjutnya adalah bagaimana keterampilan kita untuk menginformasikan apa yang kita tahu. Keterampilan. Dan keterampilan ini adalah skill. Dan skill itu, keterampilan itu adalah bentuk dari perbuatan atau performan atau perilaku. Contoh sederhananya, setelah kita tahu bahwa production itu bagus, bahwa produk atau bisnis TSI itu mudah dan sangat mungkin dilaksanakan, tinggal bagaimana skill kita, keterampilan kita menyampaikan informasi tentang produk perusahaan dan juga sistem. Dilatih. Nah, modalnya kalau pengetahuan ada kemauan untuk membaca, mengkaji, kalau keterampilan ada kemauan untuk berlatih dan mempraktikkan. Kayak kemarin tuh public speaking bersama Kang Mirzal ya, Bang Mirzal. Praktekkan di rumah. Oh apa tuh? Kalau misalnya presentasi ada opening, ada kemudian body, ada closing ya. Nah, latihkan. Oh, sekarang nanya ke upline gimana cara prospek. Oh, gini. Ikutin cara upline memprospek. Oh, prospek itu perlu siap daftar nama. Yang kedua, kemudian janjian. Yang ketiga, kemudian membuka dengan basa-basi, dengan ngobrol-ngobrol. Kemudian kata Pak Pur, katanya perlu mendengarkan, listening, apa yang minat dia. Menyamakan tonase bicaranya. Oh, gunakan bahasa-bahasa yang mudah. Nah, itu keterampilan tuh. Ya, sehingga dengan pengetahuan, dengan keterampilan, maka hadirlah yang namanya sikap seorang network marketing. Itu pembuka dari saya. Karena selanjutnya setelah membuka, saya mau menyapa yang tampil di kamera saat ini. Saya ingin gunakan waktu ini sebelum saya membahas. Ini lagi dikirim sama panitia pertanyaan-pertanyaannya. Di chat nanti sama Kang Mirza dan Kang Fras akan dibantu untuk dibacakan dan dibahas. Setelah mengupas pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat Google Form di dalam ini. Jadi mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini membantu. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan tentang pertanyaan-pertanyaan, pastikan juga kita menjadi duta dan ambasador untuk menjalankan bisnis TSI ini dengan pengetahuan. Karena pengetahuan sudah kita push semuanya di website, di YouTube, di sosial media tentang informasi-informasi TSI. Adapun kaitan dengan tatanan teknis baik dari sisi members, stokis maupun master stokis, itu juga kita sudah desain ketika Bapak Ibu sebagai member login member, ketika Bapak Ibu sebagai seorang stokis login stokis, ketika Bapak Ibu sebagai seorang master stokis login master stokis, pasti selalu ada informasi notifikasi di dashboard IT karena IT senantiasa menempelkan informasi-informasi terkait dengan progres dari perkembangan pertumbuhan Bapak Ibu sebagai member stokis maupun master stokis. Jadi sebelum bertanya, pastikan bertanya sesuatu yang memang ini saya nyari di website nggak ada, di dashboard IT nggak ada. Ini ada sesuatu yang saya bingung nih. Nah, silakan Bapak Ibu tanyakan ya. Sekaligus saya juga akan memberikan update-update terkait dengan perusahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu terlihat ya?
Angkat jempolnya kalau terlihat. Oke, terlihat ya. Mohon izin. Nah, selain membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dan saya akan menyodorkan alternatif jawaban, mohon izin saya juga ingin sekaligus kita belajar yang sudah kemarin kita pertemuan di keberapa ya Mas Frans, Kang Mirza ya tentang komunikasi teh. Pertemuan ke-11 ya atau ke-12 bahwa ke-11 10 ya. 10-11 ya. 10. Tentang komunikasi itu yang merupakan komunikasi itu adalah ko dan union bersama menggabungkan. Apa yang digabungkan? Yang digabungkan adalah arti dan makna dari seseorang dengan seseorang. Contoh, saya berbicara, berkomunikasi dengan seseorang, katakanlah seseorang namanya Kang Franz. Saya ngobrol belum tentu berkomunikasi karena belum tentu menggabungkan makna dan arti. Apa makna dan arti? Makna dan arti itu segala ada yang ada di dalam pikiran. Sering sekali kata-kata kita, perilaku kita mengalami distorsi, tidak menggambarkan apa yang terjadi di dalam pikiran kita. Karena kita kemudian menutup, mendelete sebagian atau mengeneralisir atau mendistorsi sengaja ataupun tidak sengaja, sadar ataupun tidak sadar, itu sehingga komunikasi tidak terjadi penggabungan pemahaman. Yang terjadi hanya ngobrol, yang terjadi hanya diskusi. Diskusi dan ngobrol-ngobrol belum tentu sebagai sebuah komunikasi karena komunikasi perlu co-union. Nah, ilmu komunikasi sendiri terus dikembangkan bahwa kemudian kata-kata dan perilaku itu senantiasa menggambarkan apa-apa yang di dalam, dan ketika kata-kata dan perilaku tidak sesuai, maka yang paling valid adalah perilaku. Nah, perilaku-perilaku apa? Perilaku-perilaku kita saat kita menyampaikan pendapat, saat kita menyampaikan pertanyaan, saat kita menyampaikan sesuatu yang memang tidak didasari dengan apa yang ada di pikiran kita. Jadi mungkin kita sudah terbiasa punya pola kayak ngomong nggak lancar, kemudian tidak jelas, ini mau ngomong kemana nih, mungkin di dalamnya juga terjadi kabut. Nah, saya akan membahas itu dengan cara membahas pertanyaan-pertanyaan yang disuguhi oleh Bapak Ibu. Kita meminta apa pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan TSI. Nah, maka Bapak Ibu perlu mengetikkan pertanyaan. Salah satu pertanyaan, bentuk pertanyaan adalah satu kalimat tanya. Apakah, bagaimana, kenapa, apa, ya. Kalimat tanya Bapak Ibu pasti tahu, tidak perlu diajarin lagi. Dan juga ada tanda baca, tanda tanyanya, sehingga kita tahu bahwa itu adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah betul aturan sekarang tanpa koma nih ya? Saya akan ini di copy paste dari teks Bapak Ibu tanpa saya sebutkan siapa. Jadi copy paste supaya kita bisa mengupas apa yang terjadi di ruang dalam Bapak Ibu. Jadi ini juga saya akan memberikan feedback bukan tentang Bapak Ibu, tapi tentang pelajaran bagaimana kita melihat satu sisi dari sisi teks yang menggambarkan ruang dalam. Sering sekali kita menyingkat, kemudian juga ada istilahnya tidak clear, tidak jelas, atau misalnya terpotong, terdelesi, akan kita belajar sekalian. Apakah betul aturan sekarang, ya, aturan TSI tidak boleh ada lagi submaster stokis? Jawabannya sederhana. Memang di sisi kita sebagai mitra perusahaan dengan master stokis, ada akad yang selalu ditanda-tangan di depan Pak CEO antara pimpinan master stokis dengan manajemen, dalam hal ini diwakili oleh CEO, tidak termaktub di dalamnya bahwa master stokis itu dibolehkan memiliki sub master stokis. Jadi master stokis melayani stokis, tidak ada sub master stokis. Nah, di pertanyaan ini menggambarkan bahwa boleh jadi sang penanya punya pengalaman pernah dilayani oleh sub master stokis. Boleh jadi. Atau
si penanya ini, Bapak penanya atau Bapak Ibu penanya ini punya kabar, ya, punya kabar bahwa bikin tuh submaster stokis. Nah, ini boleh jadi jika bertanya. Namun jawabannya sangat clear, sangat jelas, tidak ada keraguan. Di dalam akad tidak ada yang namanya submaster stokis. Itu dulu satu pertanyaan. Yang kedua, jadi Bapak Ibu boleh langsung di chat bila mana ada pertanyaan yang tiba-tiba ke pop up, ya. Nah, ini supaya clear. Kita akan run through sampai selesai. Kang Mirza sama Kang Frans nanti bacakan atau copy paste ya. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Yang kedua ini panjang, ada tanda tanya, oke. Oke, saya baca. Kenapa master stokis masih menyandang status stokisnya? Ya, master stokis masih menyandang status stokisnya. Karena Bapak Ibu, setiap member, ya, setiap member ini kemudian dia akan menjadi koordinator member untuk menyetok produk, maka dia jadi stokis pembelanjaan minimum dan dia jadi stokis. Setelah dia stokis, dia mengkoordinir stokis-stokis lainnya yang dalam grup membersnya, kemudian dia jadi master stokis. Member hanya bisa diinput oleh stokis. Stokis hanya bisa diinjek diinput oleh master stokis. Jadi ada hierarki dalam hal ini. Nah, maka itu akan menjawab, ya. Ketika menjadi master stokis, maka kestokisannya dihapus? Tidak, karena bisa menghambat perkembangan pembelanjaan stokis sekitar master stokis. Bagaimana kejadiannya sehingga Bapak Ibu penanya ini kemudian menyatakan, ini menyatakan ya, bukan menanyakan, karena ada pernyataan di sini, tidak ada kalimat tanya. Karena bisa menghambat perkembangan pembelanjaan stokis sekitar master stokis. Pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu ini benar-benar sudah melihat, merasakan bahwa perkembangan pembelanjaan stokis di sekitar master stokis terhambat? Bagaimana persisnya perkembangan pembelanjaan sekitar master stokis terhambat? Karena master stokis berdiri ini disupport oleh stokis-stokis yang ada di dalam jaringannya. Bapak Ibu perlu diperhatikan kembali, di sini juga ada banyak yang mengawali bisnis TSI sejak awal-awal. Ini saya mau menjelaskan kembali bahwa TSI sejatinya adalah bisnis direct selling dan network marketing pure. Jadi direct selling ini adalah member membeli langsung ke perusahaan dan atas pembeliannya dia jual ke konsumen untuk mendapatkan selisih direct selling, selisih pembelanjaan, selisih penjualan. Dapat bonus, dapat cuan tanpa menjalankan network marketing. Boleh? Boleh. Karena itu sejatinya ia sedang menjalankan direct selling dan license kita, bisnis kita adalah izinnya direct selling, network marketing. Direct selling-nya jalan ya. Tapi kemudian karena kita sebuah bisnis network marketing, people development, manusia yang terus bertumbuh, kita ada referral, mereferensikan bisnis, mereferensikan produk secara berjenjang, maka kemudian kita bertumbuh. Awalnya satu, melakukan prospecting untuk sama-sama menjual produk, dapat satu member. Besoknya lagi jual, saya mau member, ya udah ayo gabung dengan member saya bina bagaimana produk knowledge-nya, dapat satu member. Juang bersama-sama, bertiga, berempat, berlima, berenam. Atuh member ya balanya capek, ya udah antum jadi stokis aja, jadi stokis saya. Kemudian yang stokis melayani member-member ini, si member-member ini sudah mereferensikan sedemikian banyak orang. Sesederhana itu kemudian ia menjadi stokis. Jadi stokisnya banyak. Setelah stokisnya banyak, dalam grup saya, dalam satu kecamatan saya, udah bikin master stokis aja, udah cukup di kekuatannya karena kita produknya supaya bisa terus muter, supaya nggak perlu belanjanya 2 harian, 3 harian, tapi setiap hari bisa belanja karena ada master stokis. Akhirnya jadilah master stokis. Bayangkan, organiknya kita adalah sebetulnya dari orang per orang, ke stokis, ke master stokis. Maka tidak menjadi relevan ketika ini ada
ini ada bahasa bahwa menghambat perkembangan. Karena boleh jadi stokis yang kemudian jadi master stokis ini, dia akan melayani stokis-stokis yang lainnya. Dan stokis yang ia miliki sebetulnya hanya melayani member-membernya. Orang lain yang mendirikan stokis itu pasti punya members karena aturannya demikian. Stokis itu menjadi stokis karena ia perlu punya member, minimalnya 25 member, minimalnya ada omset minimum. Kenapa kita kemudian mensyaratkan seorang stokis punya member? Karena kita ingin ketika Bapak Ibu membuka menjadi stokis, itu adalah sebagai fungsi nyetok. Maka disebutnya stokis. Fungsi nyetok untuk melayani members-membersnya atas stokis yang dimilikinya. Bukan bisnis konvensional. Bukan bisnis yang kemudian nyetok, nungguan atau nungguin orang beli. Nah, kita konsepnya tidak demikian, maka tidak terjadi persaingan. Karena kita adalah mendevelop bisnis ini orang per orang berdasarkan referensi, direct selling, network marketing, parenting, ya, kebersamaan. Jadi kita ada pembinaan kepada members-member kita sebagaimana kita membina anak kita. Sehingga kekerabatannya erat antara satu upline dengan downline. Jadi seperti anak sendiri, parenting, seperti mengasuh anak sendiri. Sehingga saya punya anak, ya Kang Mirza punya anak, kemudian saya prospek ke Kang Mirza, anaknya jadi anak saya lah. Anaknya pasti nggak mau. Karena sudah erat menjadi orang tua dan anak, pola asuhnya tepat. Maka tidak terjadi yang namanya pindah members. Saya punya members, kemudian pindah, boleh jadi feedback buat saya. Saya sejauh mana membina mitra saya, downline saya, boleh jadi downline saya kecewa terhadap saya. Itu feedback buat saya, perbaiki, improve. Dan mau mungkin kabita, lamun ternyata kita mampu membina, melayani lebih baik dan lebih baik lagi. Maka jawaban untuk pertanyaan ini, saya sedikit penyamping, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, supaya dapat konteksnya. Kenapa master stokis masih menyandang status stokisnya? Apa tidak sebaiknya ketika menjadi master stokis, maka kestokisannya dihapus? Tidak mungkin secara regulasi, karena bisa menghambat perkembangan pembelanjaan stokis sekitar master stokis. Ini ada bocor curhat, sehingga saya perlu merespon dengan pertama, pastikan bahwa kita menumbuhkan bisnis TSI ini secara organik, bahwa stokis berdiri karena memang sudah ada members, ya. Master stokis berdiri karena memang sudah banyak stokis. Ketika orang masuk ke TSI tanpa mindset network marketing, tanpa bekal knowledge untuk menjalankan bisnis ini sebagai on the track bisnis direct selling dan network marketing, maka yang akan terjadi adalah orang akan mengejar syarat dengan jalan pintas dan dengan uang. Contoh, yang paling banyak fenomena terjadi ketika masuk ke bisnis TSI tanpa membekali mindset network marketing adalah dengan cara, yuk orang bikin 25 kartu supaya bisa jadi stokis. Membersnya nggak ada, tapi karena punya duit beli stokis. Yang dijalanin apa? Konvensional, tapi berkedok TSI dengan menawarkan produk-produk yang dipotong dari cutting poinnya. Terjadilah yang namanya undercutting secara konvensional. Ini apa? Terjadi jalan pintas seperti ini. Satu, mindsetnya belum dapat. Keduanya adalah ingin instan, karena memang kita manusia lebih cenderung menggunakan akal untuk cara cepat. Cara cepat belum tentu baik. Karena cara cepat ketika menjalankan dengan tidak pada track-nya, maka yang terjadi akan terjadi kelelahan, akan terjadi tidak mencapai ekspektasi, udah modal gede, tapi ternyata boncos atau rugi. Udah canvassing dengan produk disebar, kemudian dimasukin ke warung-warung, malah apek, kemudian uang nggak balik. Karena konsepnya nggak gitu, Pak, Bu. Ya, konsepnya adalah kita sendiri kuasai, produknya kuasai, kita sendiri tawarkan, referensikan,
bangun tim, buat orang-orang yang dalam grup kita terus bertumbuh, terus yang namanya kayak fitness gitu Bapak Ibu, nggak bisa langsung berotot kayak Aderai. Dia perlu setahap demi setahap. Sehingga yang terbangun adalah jaringan yang kuat, sehingga kalaupun kita istirahat, lelah, lagi mau umroh, lagi mau apa, ini orang sudah jalan, member kita sudah jalan. So, kita balik lagi ke bisnis TSI yang memang secara organik sejatinya adalah bukan bisnis konvensional, bukan bisnis yang cara instan untuk mencapai sukses di TSI. Jadi TSI, mohon maaf, tidak instan, dan cara instan ini perlu kita benahi bareng-bareng karena instan ini adalah karakter kita. Saya pun pernah mengalami cara-cara instan. Mungkin dalam beberapa hal untuk praktis karena uang ada, resource ada, ya udah cara praktisnya kumaha saya borong jadi master stokis 150 juta lah sok pangaturkeun itu leader tah yang bang leader kan. Nyieun we atau member-member manggil stokis beli kartu belanja 10.000-an. Kartu misalnya enak murah harganya 10.000. Bikin stokis, bikin ini, bikin. Apa yang terjadi? Boncos. Bangkar kalau bahasa Sundanya. Ya. Dan mindset itulah yang kemudian saat ini juga terjadi di saudara-saudara saya, ya rekan-rekan sahabat-sahabat semua juga yang kemudian butuh dana, yang mungkin butuh dana urgent, atau mungkin butuh dana yang nggak butuh-butuh ting, tapi ada yang nawaran. Lewat online lagi enak, kamu tinggal foto KTP gini gitu kan, cepret, jadi besok-besok ditransfer 2 juta ke rekening, bayar, naik lagi, Anda udah dapat plafon naik jadi 5 juta. Kemudian ya tidak tahu karena instan cara cepat tiba-tiba masuk ke rekening bank, wah bayarnya bingung, bunganya naik tinggi, akhirnya terlilit, udah mau luar biasa ya. Nah ini juga PR buat kita ya karena kita memang beroperasi di cara-cara yang instan. Kita sangat menyukai dan menggandrungi hasil tanpa mencintai proses. Jadi mulailah Bapak Ibu untuk mencintai proses karena ketika kita mencintai proses yang akan mencintai balik adalah bukan prosesnya tapi hasilnya. Insya Allah. Pertanyaan selanjutnya, Mas Frans sama Kang Mirza, kalau ada pertanyaan langsung di chat, langsung di pop up ya. Ya Pak. Apakah boleh Master Stokis menaikkan harga jual ke stokis? Saya jawab singkat ya, tidak. Apakah Master Stokis boleh mempoinkan pembelanjaan retail? Nah ini pertanyaan retail ini meskipun tidak ada tanda tanya, saya anggap tanda pertanyaan aja ya. Nah, rasa capek. Apakah Master Stokis boleh mempoinkan pembelanjaan retail? Nah, ini perlu di clarity itu dijernihkan sejernih air ya. Apakah Master Stokis boleh mempoinkan pembelanjaan retail? Retail ini apa nih? Apakah warung, Alfamart, Indomart, atau apa? Dugaan saya mind reading ya. Dugaan saya ini adalah warung ya, karena retail bahasanya. Kalau warung, dia member atau bukan? Kalau member, dia menjalankan penjualan sesuai dengan alurnya enggak? Ingat rumus pertama, Master Stokis mempoinkan pembelanjaan apa? Stokis. Ya. Jadi ini bahasanya masih terlalu umum. Terlalu umum itu artinya kalau saya katakan tidak boleh, kan retailnya stokis, Pak. Nah, kan saya jadi salah. Ya. Kemudian stokis ini menjual ke siapa? Ke member? Oke, benar itu. Member jual ke konsumen. Jadi kalaupun Bapak Ibu menemui seseorang asing datang ke Master Stokis belanja dilayani, boleh jadi di situ jangan dulu di judgment, jangan dulu dihakimi, karena boleh jadi orang asing, orang yang bukan member TSI datang ke Master Stokis itu sedang ngobrol, sedang diprospek, kemudian dia jadi member. Member belanja ke stokis di Master Stokis itu, stokisnya belanja ke Master Stokis itu. Jadi selama hierarkinya konsumen belanja ke member, member belanja ke stokis, stokis belanja ke Master Stokis itu sesuai dengan alur TSI. Dan apa ini saya bilang sanksi ya, saya mudah-mudahan tidak salah. Apa saksinya UTK Master Stokis jika hal itu dilakukan? Ini sanksinya tadi ya. Kalau dia bukan stokis, tentu kita akan peringati selama ada pelaporan. Jadi perusahaan ini memiliki keterbatasan dalam hal kita tahu banyak hal secara sistem di dashboard IT,
tapi tidak cukup tahu banyak hal tentang apa yang terjadi di lapangan. Maka yang perlu kita lakukan adalah kolaborasi. Laporkan saja ke CSO kita yang akan di-follow up oleh Departemen Pelayanan, yang kemudian akan dimediasi oleh komite kode etik, dan kemudian dengan leaders-nya akan dikonsultasikan bagaimana pemecahan solusinya secara baik. Ya. Perusahaan tidak tegas, bentar dulu, kita sudah mensuspend 3 master stokis dengan segala drama-dramanya ya, karena kita inginnya sebetulnya tidak ada pemecatan, suspend dan segala macamnya. Tapi ketika itu terjadi, ya kita perlu menindak karena kita berdiri di atas regulasi, bukan kepentingan atau bukan titipan, bukan hal-hal yang di luar daripada on the track-nya regulasi. Dan tentunya segala sesuatunya kita diskusikan kepada pimpinan, kepada Hadratus Syekh, bagaimana penetapan-penetapan hukum yang berlaku di TSI. Kalau Bapak Ibu kelak mendengar atau sudah mendengar bahwa TSI tidak tegas, bahwa TSI tidak menerapkan aturan, boleh jadi itu juga feedback buat kita sehingga kita terus membenahi, dan pembenahan ini terus dilakukan dan tetap butuh kerjasama Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depannya memang kita terus memiliki kerjasama, jangan pernah patah semangat untuk menyampaikan aduan atau laporan, jangan takut dibilang cepu atau tukang laporkan ya. Selama itu untuk kebaikan, kemaslahatan, boleh jadi kita adalah termasuk orang yang mengangkat batu atau jarum di jalanan supaya orang tidak kacugak atau tidak tersandung ya, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya ini kayaknya masih ada ya. Cara bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan benar dalam mengembangkan jaringan. Ini boleh dijawab singkat, boleh juga dijawab panjang. Karena ini tentang kepemimpinan, dan kepemimpinan adalah sebuah skill atau keterampilan, bukan bakat, bukan dari lahir. Kita dari lahir kemudian jadi pemimpin anak raja gitu ya. Oh, tidak bisa, bahkan anak raja pun berlatih kepemimpinan. Jadi pemimpin ini Bapak Ibu adalah sebuah keterampilan. Tadi rumusnya, untuk memiliki keterampilan kita perlu punya pengetahuan. Salah satu pengetahuannya seorang pemimpin itu adalah dia perlu banyak membaca, dia perlu banyak bertanya, dia perlu banyak melewati tantangan, hambatan, dan dia perlu bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, karena kita sejak lahir memang adalah seorang khalifah, seorang pemimpin di muka bumi ini, dan sudah dibekali dengan akal, dan akal itulah yang membekali diri kita untuk kembali kepada fitrahnya kita sebagai pemimpin, sebagai khalifah di muka bumi. Memimpin apa? Memimpin diri kita untuk patuh kepada diri kita sendiri, untuk menolong diri kita sendiri. Kita sering meminta pertolongan pada orang lain, pada upline, pada perusahaan, bahkan pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita luput untuk menolong diri kita sendiri, untuk hadir bagi diri kita sendiri, padahal Allah sudah memberikan resource berupa akal. Ya, kemarin dibahas ada reptil, ada mamalian, ada neokortex. Kita akses. Bahkan Al-Quran pun menyebutkan banyak banget ayatnya tentang la yatafakkarun, berpikirlah. Nah, kita kenapa nggak berpikir? Jadi menjadi pemimpin adalah berpikir, memikirkan yang terbaik, membaca buku, kemudian melatih keterampilannya. Salah satunya adalah keterampilan memimpin diri sendiri untuk berdisiplin, untuk belajar, untuk mendapatkan informasi bagaimana sih sekarang zamannya mudah googling untuk mendapatkan teori-teori tentang kepemimpinan dan latih teorinya untuk berkata jujur, kemudian juga untuk berani bertindak, memutuskan, berdiskusi, memiliki tim, berani public speaking, berbicara di terbuka seperti ini. Ini salah satu tentang mencontohkan kepemimpinan. Jadi kita perlu punya kemampuan public speaking, kemudian juga perlu selaras apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, karena kita menjadi role model. Jadi pemimpin yang baik dan benar itu adalah ia menjadi role model, jadi picontohan. Kita di rumah pemimpin, ya kalau bapak-bapak atau ibu-ibu juga sama. Pemimpin bagi siapa? Pemimpin bagi orang rumah kita. Anak-anak kita itu bukan mendengarkan kita, tapi ia mencontoh perilaku kita. Karena tadi rumusnya, ada kata-kata, ada perilaku. Ketika kata-kata dan perilaku tidak sesuai, maka perilaku yang paling diikutin, perilaku yang paling benar. Karena perilaku seringkali tidak sadar atau unconscious, itu yang paling benar dari dalam diri sisi kita. Jadi cara bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan benar dalam mengembangkan jaringan, tambah ilmunya, jadi role model, dan kalau dalam jaringan, dalam hal ini, belajar pada upline, belajar para leader yang sudah lebih tahu tentang bisnis di
TSI atau bisnis di jaringan. Ya, rajin-rajin datang ke RBS salah satunya. Apakah kekurangan downline yang kurang cakap dalam menjalankan tugasnya murni menjadi kesalahan downline itu sendiri? Ini tadi saya jawab. Responsible to, responsible for, ya. Responsible to-nya apa? Apa kekurangan downline yang kurang cakap? Berarti yang ngomong seolah-olah ini upline nih. Ya, seolah-olah upline. Saya main reading aja, saya baca seolah-olah ini adalah seorang upline yang sedang bicara, Pak Pur. Ini ada downline nih, kurang cakap dia dalam menjalankan tugasnya. Ini murni kesalahan downline itu sendiri nggak sih? Nah, ini hati-hati nih jawabnya, ya. Jawabnya adalah ada kata-kata kesalahan. Apakah kurang cakap dalam menjalankan tugas itu sebuah kesalahan? Right? Ya nggak? Dari pertanyaan kita bisa menjawab dong. Kesalahan itu apa sih? Kesalahan itu misalnya saya tidak jujur. Kesalahan itu misalnya ada lampu merah saya terobos. Itu salah tuh. Murni kesalahan saya karena saya udah tahu lampu merah diterobos. Itu kesalahan murni ya. Nah, kalau kurang cakap itu saya misalnya apa namanya itu belok kiri lupa ngasih rifting atau nyetir ndut-ndutan gitu ya, nyetir mobil atau bawa motor ndut-ndutan. Nah, itu saya salah nggak? Nah, tergantung juga nih kesalahan dalam hal apa, regulasi apa yang dilanggar. Tapi kemudian kalau kita posisi sebagai upline, kekurang cakapan downline itu adalah tanggung jawab upline sudahkah membina downline. Ya. Tapi upline setelah membina downline sedemikian rupa, downline yang nggak cakap-cakap, ya itu bukan ada dalam responsible to-nya sudah dijalankan oleh upline. Maka downline akan menanggung sendiri. Ini bukan apa ya, bukan kesalahan, menanggung sendiri risiko-risiko atas ketidakcakapan. Jadi bahasanya lebih membangun ya, lebih empower. Jadi kita kemudian ini downline kurang cakap. Cek dulu nih, apakah kekurang cakapan downline itu karena kita tidak membina? Kita tidak minimal membina itu kalau Bapak Ibu tidak membina, ya minimal ngajakin upline untuk ke RBS, ya minimal ngajakin upline untuk rajin-rajin lihat di website, lihat di YouTube untuk membaca buku, ya. Nah, apakah kita sudah melakukan itu? Bila kita belum melakukan itu, boleh jadi tidak murni karena ada sumbangsi kita sebagai upline yang seyogianya membina, kemudian downline-nya jadinya kurang cakap. Tapi downline itu sendiri punya tanggung jawab untuk sukses atau tidak di TSI, atau cakap atau tidak cakap menjalankan tugas. Dan ingat ya, TSI itu bukan atasan bawahan. Jadi tugas ini, tugas apa nih? Yang ada bukan tugas, tapi yang ada adalah konsekuensi sebagai seorang members. Misalnya dia perlu mengkonsumsi, swakonsumsi 30 poin per bulan, mau dikonsumsi maupun dijual, dan dia juga perlu kalau dia mau mendapatkan selisih langsung, maka dia perlu melakukan aktivitas penjualan tanpa merekrut ya. Jadi dia mengkonsumsi minimum 30 poin per bulan, dan dia melakukan penjualan untuk mendapatkan selisih, dan dia mendapatkan bonus nantinya. Syukur-syukur kemudian karena dia menikmati produknya, paham dengan sistemnya, satu persatu ditemui hubungan baik, diperkenalkan produknya, diperkenalkan sistemnya. Sesederhana sistem itu bahwa ini ada selisihnya, jadi nanti bisa dikembangkan sebagai sebuah penghasilan, potensi bisnis. Masuk tuh member, dapat member. Terus, ada yang melakukan itu secara organik? Ada, banyak. Loh, sekarang udah ada 70.000 member aktif, kok itu melakukannya seperti itu. Ya, oke, mudah-mudahan kurang puas jawabannya. Bagaimana cara ke leadership yang baik dan benar? Ini sama tadi kayak tadi ya, pemimpin. Mudah-mudahan nanti sebetulnya saya terpikir akan mengundang namanya Bapak Muhammad Utoro, seorang coach, seorang trainer. Dia banyak melatih para pemimpin-pemimpin di pimpinan-pimpinan perusahaan. Nah, saya ingin mengundang nanti. Konsep materinya adalah tentang bagaimana kepemimpinan di sebuah bisnis network marketing. Saya mintakan beliau untuk melakukan riset, kita model pemimpin-pemimpin di network marketing, keberhasilan, tipsnya apa, strategiknya apa, how to-nya seperti apa ya. Mudah-mudahan beliau bisa sharing dengan kita dan kita mendapatkan ilmu di RBS. Ya, mudah-mudahan. Jadi dari eksternal kan kita janjikan dari perusahaan dari sebulan sekali kita undang yang eksternal. Jadi expert aja langsung datangkan. Dia bicara tentang kepemimpinan atau leadership. Menarik Bapak Ibu leadership ini. Ya. Member baru. Nah ini kan ada pertanyaan, ada kalimat tanya nggak Bapak Ibu di sini? Ya, kita mintakan silakan tanyakan
Di sini belum menemukan pertanyaan. Di sini lebih kepada menyampaikan sesuatu informasi. Member baru yang merokok SIM-nya belum dapat istiqomah 30 bungkus, berharap jangan langsung di-delete sistem. Kasih waktu 3 bulan masa adaptasi. Kalau 3 bulan dari awal aktivasi tidak tutup poin juga, baru di-delete. Makasih, sama-sama. Anda nggak bertanya? Ya, ini berharap. Halo Bu Istiqomah, Pak Rito, sehat ya? Nah, ini tidak ada pertanyaan. Namun begini, ya saya nggak tega juga ya. Perlu direspon. Artinya gini, terima kasih pertanyaannya. Dan saya juga lupa mengucapkan terima kasih yang tadi bertanya ya. Mohon maaf kalau jawaban saya ya sedikit supaya men-challenge Bapak Ibu ya, supaya jadi pembelajaran juga. Member baru merokok SIM-nya masih belum istiqomah. Dah Bu Istiqomah kelihatan langsung. Bu Istiqomah 30 bungkus ya. Nah, nah, satu yang mau dikoreksi. Bukan 30 bungkus tapi 30 poin ya Bapak Ibu. Karena kalau 30 bungkus pakai Krakatau jadi 60 poin. Kalau 30 bungkus pakai ORG jadi berapa? 15 poin, right? Nah, maka kita mulai nih belajar sedikit-sedikit ya. TSI kita menawarkan sebuah peluang usaha yang ada cashback-nya ketika kita menswakonsumsi atau mengkonsumsi sendiri atau melakukan penjualan produk yang kemudian diakumulasi dalam 1 bulan itu 30 poin. Ya, semua produk itu 1 bungkus sama dengan 1 poin kecuali yang ORG itu setengah poin dan yang Krakatau itu 2 poin. Sehingga setiap bulan itu perlu 30 poin. Dalam 1 tahun minimal 6 bulan atau 6 kali tutup poin 30 poin plus 1 kali di bulan ulang tahunnya. Jadi 7 kali tutup poin. Kalau tidak 7 kali tutup poin, maka diberi kesempatan 3 bulan setelah ulang tahunnya untuk tutup poin. Di bulan pertama kesempatan itu kalau tidak tutup poin, langsung ada keluar berita acara akan di-delete. Sehingga tidak bisa lagi transaksi, tapi masih bisa lihat bonus. Kemudian di-delete saja si titiknya. Nah, pada saat pendaftaran setelah aktivasi approve, maka pada bulan tersebut plus tanggal di mana ia join itu akan diperhitungkan 30 poin sudah masuk. Kalau tidak 30 poin maka akan di-delete. Mengapa? Satu, regulasi terkait dengan CUPL. Yang kedua, ini kok pas banget ya, Hadratus Syekh Bapak Kiai Raden Abdul Malik, guru kita, pimpinan kita semua, sudah mengeluarkan satu maklumat kepada TSI bahwa layanilah member yang bersungguh-sungguh. Lah kok bisa mirip dengan selaras dengan regulasi bahwa perlu diberikan masa tenggang dalam 30 hari, perlu tutup poin 30 poin, bila tidak ya delete. Maka saran kami, saran para leaders juga setelah kita sounding ke para leaders, memang ini menjadi tepat sehingga tidak ada lagi yang masuk ke TSI hanya singgah tanpa sungguh-sungguh. Jadi ini adalah tentang spirit bagaimana TSI akan melayani, akan membina, dan kita sama-sama semua menerima anggota keluarga baru yang bersungguh-sungguh, bukan hanya yang singgah, belanja, kemudian singgah, nyoba-nyoba, icip-icip, belanja 5 bungkus, langsung besoknya ya nggak komitmen. Maka upayakan adalah jangan dulu dijadikan members deh kalau misalnya belum mengalihkan pembelanjaan, belum punya keinginan untuk kalaupun konsumsinya Pak, saya mah cuma 5 bungkus sebulan, berarti 25 poin sisanya adalah perlu melakukan direct selling, bantu dia untuk direct selling. Gimana caranya direct selling? Ke keluarganya kah? Kemudian ke temannya, ke tetangganya, masa sih enggak yang namanya orang mengkonsumsi tembakau olahan di mana-mana. Kalau orang Sunda bilang satung-tung dulu, kita mau keluar, ada yang bahkan saya pernah, alhamdulillah pernah umroh, begitu keluar dari Masjidil Haram,
ada di Bin Daud, di depan ada asbak gede yang kayak itu ya, ngerokok tuh, itu pada kelihatan tuh masih Masjidil Haram. Di Nabawi juga gitu, di mana-mana ya, di bandara juga gitu, di rumah sakit juga gitu ya, di kafetarianya dokter-dokter juga sama. Artinya bahwa rasanya untuk produk kita insya Allah Bapak Ibu kalau kita niatkan untuk dakwah, niatkan, bayangkan saja Bapak Ibu kalau menawarkan produk SIN ya, bayangkan Bapak Ibu di sebelah kanan Bapak Ibu ada Hadratus Syekh, ada Pak Ulum, ada Pak Badrul Mutakin, ada saya kalau mau saya kapilel, ada orang-orang yang memperkenalkan produk kepada Bapak Ibu ya, ada orang tua Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu semua sedang tersenyum dan memegang pundak Bapak Ibu. Ayo bisa Bapak, Bapak bisa Pak, ayo Pak, semangat Pak. Ya, kebayang, kevisualisasi, ayo bisa, Ante bisa, misalnya ya, bayangkan Pak Kiai sedang ngomong gitu sambil nepuk pundak kita, ayo bisa, langsung semangat. Kita agak akan ada rasa malu, ada rasa ragu, karena wallahi Bapak Ibu, semuanya berawal dari satu bungkus saja, semuanya berawal dari satu bungkus saja. Ya, bahkan kalau para pendahulu Pak Firman, Pak Asep Asrul, Pak Endang Aap, semua itu mereka tidak punya mile, tidak punya main ya, tidak punya trust, tidak punya filter, semua modal kretek doang, platinum sama kujang mas. Tapi bagaimana mampu mengembangkan hingga hari ini kita semua mendapatkan manfaat keberkahan. Ya, saya agak panjang nggak apa-apa, ini udah jam 9, kita akan closing, udah 3 pertanyaan lagi. Dalam hal ini sering kami kerjakan dan dilakukan entah lewat sosmed di lapangan, tetapi yang terjadi kadang kala TDK sesuai YG kami harapkan. Nah, ini bukan pertanyaan, tidak ada kalimat tanya, tapi saya ingin menyinggung tentang ini kan ada pilihannya Bapak Ibu ya tentang support system, dalam ini sering kami kerjakan ya, bagus di sosial media, tetapi yang terjadi kadang kala tidak sesuai dengan yang kami. Ya, maka setting harapan Bapak Ibu apa? Apakah harapan ini kemudian sudah sesuai nggak dengan tindakan? Apakah tindakan saya sudah sesuai dengan harapan? Nah, kami dari perusahaan untuk mendekati dengan harapan Bapak Ibu untuk memiliki support system adalah salah satunya kita akan mengundang setiap perwakilan members yang saat ini mungkin boleh jadi leaders, yang pucuk-pucuknya pimpinannya leaders, dan saya juga membuka bagi Bapak Ibu yang memang punya pemikiran, ide, gagasan untuk membangun support system, karena support system yang akan kita bangun juga hybrid. Hybrid ini artinya kan kalau support system itu sebetulnya saya juga selaku studi banding itu dibangun, didevelop oleh para leadersnya. Namun juga banyak yang disupport juga oleh perusahaannya. Kita support systemnya adalah dalam bentuk yang sudah berjalan, Director Summit, visit Presidir ke pabrikan, kemudian hari ini ada ruang belajar sinergi, ada support system dalam bentuk IT, nanti developnya ruang pembelajaran, YouTube, kita support. Nah, untuk kelideran itu sendiri kita akan optimasi di warehouse, dan juga silabus kurikulum yang terstandarisasi supaya Bapak Ibu juga on the track ketika join dengan TSI, apa nih kurikulum yang perlu saya dapatkan sertifikasinya dari para leader. Nah, kita sedang kembangkan itu, insya Allah dalam tahun 2022 kita akan develop, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini juga ada yang bisa join untuk sama-sama kita develop support system ini sehingga memenuhi harapan Bapak Ibu. Karena kita mah tidak berhenti untuk terus bergerak, karena kami melihat juga Bapak Ibu semua di lapangan tidak berhenti untuk memasarkan produk kita ini. Bagaimana caranya menjalankan support system yang baik dan benar? Ya, jalankan sesuai dengan arahan APEN, jalankan sesuai dengan apa yang bisa dijalankan, dilakukan oleh Bapak Ibu dalam rangka membina mitranya. Salah satunya adalah saran saya, perbanyaklah bertanya kepada APEN dan leader. Kalau Bapak Ibu ternyata jauh terkendala dengan APEN leader, silakan kontak kepada kami, kita bisa fasilitasi untuk memfasilitasi dengan leadernya lewat Zoom, ataupun misalnya lewat mediasi pertemuan di warehouse nantinya. Ya, dan mudah-mudahan RBS juga membantu Bapak Ibu menjalankan support system yang baik dan benar. Belum adanya alat-alat bantu untuk lebih meyakinkan di lapangan menebar manfaat ke masyarakat. Alat bantu seperti apa? Kita di 2022 ini insya Allah akan hadir namanya brosur sebagai alat bantu brosur, kemudian ada kalender, ada juga flip chart. Ada juga nanti mungkin Bapak Ibu tinggal tunjukkan sebetulnya linknya, kalau di WA gampang lihat di YouTube, kemudian ada klik share-nya nanti keluar linknya copy paste, kirimkan di WA, nanti
mitra Bapak Ibu bisa lihat di WA. Kita juga di sosial media yang lebih ringan sebetulnya banyak tips-tips konten-konten yang mungkin bisa jadi membantu Bapak Ibu untuk menambah wawasan pengetahuan dalam menjalankan bisnis di TSI ini. Nah, ini tentang produk nih. Kembalikan kemasan SIN Krakatau seperti semula, KRN lebih menarik. Ini Krakatau yang mana? Karena Krakatau sudah mengalami 3 perubahan. Yang pertama dari bungkus besar, yang kayak cerutu, yang kedua kemudian yang kita produk yang saat ini, yang ketiga adalah lebih compact atau lebih kecil kemasannya, bukan produknya ya. Nah ini kembali kemana? Kalau kembali ke yang besar, yang ngajejer itu ya produknya, batangannya, tantangannya adalah memang ketika dikocok-kocok koyak dan kemudian ketika dibuka sudah tidak masuk pada tempatnya. Jadi ini tidak efisien. Selain itu juga banyak komplain adalah ringkih, gampang pencet dan segala macamnya. Sehingga kita bersepakat dengan pabrikan untuk mengubah ke bentuk yang lebih kompak yaitu dengan per batang dikemas seperti Bapak Ibu saat ini terima ya. Jadi seperti ini. Kelihatan nggak gitu ya? Oke, nah yang kedua selalu JGA rasa dan kemasan setiap varian agar konsumen tidak percaya. Insya Allah nanti ini disampaikan kepada Drutisek, kepada pabrikan yang insya Allah boleh jadi menjaga rasa dan kemasan ini adalah kita juga inginnya bekerja sama dengan para master stokis dan juga stokis untuk strategi penyimpanannya. Kalau nggak salah kita punya kontennya ya, Mas Frans ya di Mas Firja ya. Ada ya tentang merawat dari Hadrotusnya langsung, dari Pak Kiai langsung kalau nggak salah. Ada YouTube-nya, nanti Kang Mirza tolong cari dan share di grup RBS ya. Tentang bagaimana supaya produk ini terjaga. Jadi ada suhunya, ada kelembabannya, ada apa. Pak Kiai pernah share kok. Selain dari upaya dari pabrik. Karena boleh jadi ini produk kan produk yang tanpa pengawet. Produk yang kemudian kalau Bapak Ibu lihat merek, saya sebut merek jangan ya. Merek donat ya, donat yang rumahan sama donat yang industrial itu lebih awet yang industrial karena ya walau ya itu pengawetnya lebih banyak. Demikian produk kita nih. Produk kita ini kan produk makhluk hidup ya dari tumbuhan. Jadi tumbuhan itu karakternya ya dia berkarakter kalau ketemu dengan udara dia akan berekstraksi. Jadi kalau kayak makanan peyem gitu kan makin lama makin disimpan makin alkoholnya naik ya. Itu juga sama karena kita tumbuhan dan bisa berhenti ketika diawetkan atau menggunakan zat kimia. Tapi kan ini tidak. Jadi produk ini perlu benar-benar fast moving. Begitu belanja habiskan, belanja jual habiskan, belanja jual habis sehingga apa namanya tuh terjaga rasanya. Dan untuk kemasan memang sependek ingat saya pabrikan sedang menginvestasikan suatu alat untuk pengemas, jadi seperti produk-produk rokok pada umumnya ya, ini apa lebih baik ya, lebih rapih gitu, insya Allah. Ya, selanjutnya Waalaikumsalam. Nah ini terakhir Bapak Ibu, harapan. Daftar kelompok manakah ini pertanyaannya? Ini tentang harapan tadi. Ada support sepenuhnya dari mentor leader maupun upline ya. Plan leader. Support tuh. Saya mau perusahaannya. Stokis atau master stokis menjadi pusat informasi penyambung tangan dari perusahaan TSI kepada mitra dan calon mitra TSI. Insya Allah. Nanti kita push master stokis dan stokis dalam grup WA untuk menyebarkan informasi ya. Lebih diperjelas lagi tentang peraturan dan sanksi baik untuk stokis maupun master stokis jika melakukan pelanggaran. Ya, ini bukan hanya lebih diperjelas ya, karena kita kan ada kode etik nanti yang selama ini pakai yang sekarang plus aturan-aturan terakatnya. Nanti ada tambahan kode etik yang akan segera kita launchingkan yang sesuai dengan MP21. Harapan saya yaitu TSI dapat mensosialisasikan terkait hak dan kewajiban seorang master stokis. Dan master stokis yang tanda tangan pasti sudah tahu dan sudah disosialisasikan. Dan master stokis itu kan ada reakat kemarin, pasti sudah membaca dan seyogianya membaca. Jadi ini sosialisasi ini yang bicara siapa nih? Kalau master stokis berarti boleh jadi pada saat reakat belum membaca atau seperti apa. Kalau stokis ini memang kita perlu ada event lagi satu kali stokis terkait dengan hak dan kewajiban stokis dan atau ini perlu aktif membaca di website. Perbanyak waktu dan kesempatan untuk pembinaan di tiap-tiap daerah agar mitra menjadi lebih paham dan manfaat kemitraannya. Ini notice banget, saya memang sudah mengusulkan dan saya juga sudah minta tim untuk mulai mendesain untuk visit di warehouse
minimalnya warehouse, sehingga ada komunikasi di antara kita, perusahaan dan juga mitra, bersama para leaders tentunya, untuk sama-sama mengupdate dan mengupgrade para mitra terkait dengan update informasi TSI. Setiap stokis wajib memoinkan semua jaringan. Yes, istiqomah ya. Silakan Pak Ripto jawab. Bertransparan dari segi hal pembentukan sistem, pengelompokan sistem, DLM, penyetokan barang di setiap titik, dan penghitungan poin-poin di setiap pendapatan level peringkat. Transparan dari segi hal pembentukan sistem. Oke. Pembentukan sistem ini memang kita transparan bersama para members ya. Jadi bukan dari sisi satu sisi. Members dalam hal ini yang diwakili oleh leaders. Pengelompokan sistem dan lain-lain, penyetokan barang di setiap titik, dan penghitungan poin di setiap pendapatan level peringkat. Saya tidak paham. Harapan saya TSI banyak menciptakan kantor cabang setiap wilayah. Mohon, insya Allah, mohon doanya saja kalau omsetnya meningkat, tentu kita juga ada dana perangnya. Karena selama ini juga kenaikan perusahaan itu kan tidak ikut naik. Yang naik itu cukai dan juga members. Jadi perusahaan ini bertumbuh, tapi memang dari sisi produk kita terus berupaya dengan apa yang ada aja dari tahun awal berdiri. For your information. Lebih diperjelas lagi tentang perusahaan dan saksi agar para mitra TSI lebih merasa memiliki mitra daripada berebut mitra. Oke, peraturan dan saksi itu adalah responsible to kita, bahwa responsible for atau tidak bertanggung jawab atas parebut mitra, karena yang bertanggung jawab parebut mitra adalah mitranya itu sendiri. Bagaimana mitra mampu membina sebagaimana pembinaan terhadap anak-anaknya sendiri, sehingga kalaupun anaknya mau pindah orang tua, rasa-rasanya anak yang berbakti, anak yang soleh tidak akan pindah. Dan orang tua yang baik itu pasti dia akan menciptakan emotional bonding atau ikatan emosional, sehingga tidak akan terjadi yang namanya pindah jaringan. Nah, demikian Mas Frans.